Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati, di channel Sumiati Hadi. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang soal mayop UD Mawarkul. Di video kali ini, yang akan saya bahas adalah tentang bagaimana cara menginput dokumen penyesuaian. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah dokumen penyesuaian yang akan kita input ke dalam aplikasi Mayop, ya. Untuk mempermudah proses penginputannya, ya, layarnya akan saya bagi dua. Untuk menginput dokumen penyesuaian, ya, di aplikasi Mayop, ini kita ke menu account, kemudian kita pilih record journal entry, ya. Kita lihat di sini, yang pertama dokumen transaksi ke-21 dengan nomor bukti BM12-1 tanggal 31 Desember 2024, ya. Jadi di sini ada 4 data penyesuaian, maka kita buat di sini. Untuk general jurnalnya ini kita isi dengan nomor buktinya, ya, yaitu BM12-1. Kemudian tanggalnya kita buat tanggal 31 Desember 2024. Untuk memonya ini kita isi dengan penyesuaian dokumen 21, ya. Kemudian kita lihat di sini untuk data penyesuaian yang pertama. Persediaan air office supplies dinilai 2.175.000. Padahal kalau kita lihat di neraca saldo, ya, kita lihat di neraca saldo, kita pilih list, kemudian account, kemudian account list, ya. Di sini kita bisa lihat data office supply. Office supply itu di sini nilainya 11 juta, ya. Di neraca saldo ada 11 juta, sementara ketika di data penyesuaian tinggal 2.175.000. Berarti di sini ada office supplies yang berkurang, ya. Berkurang sebesar, kita hitung. Awalnya di neraca saldo ada 11 juta. Kemudian tinggal 2.175.000, berarti kita kurangi 2.175.000. Ya. Berarti berkurang senilai 8.825.000. Nah, office supplies yang berkurang ini kita anggap sebagai beban, ya. Jadi kita masukkan ke akun beban perlengkapan atau office supply expense. Kita close ini. Kita buat di sini. Debitnya kita masukkan ke akun office supply expense. Kita use account. Kemudian untuk nilainya 8.825.000. Kemudian kita tab. Kreditnya ini kita masukkan ke akun office supply. Kita use. Nilainya kita catat di kredit senilai 8.825.000. Ya. Kemudian berikutnya kita ke data penyesuaian yang kedua. Beban sewa toko Desember 2024 2 juta. Ya. Berarti di sini dinyatakan kalau bulan Desember ada beban sewa toko sebesar 2 juta. Maka cara penginputannya ke dalam aplikasi Mayop, debitnya kita masukkan ke akun beban sewa atau rent expense. Kita use. Nilainya kita buat senilai 2 juta. Nilainya senilai 2 juta. Kemudian kreditnya ini kita masukkan ke akun prepaid trend yang berkurang, ya. Kita use account senilai 2 juta. Nah, berikutnya yang ketiga, beban asuransi bulan Desember 2024 1.750.000. Maka ini kita masukkan ke dalam debitnya beban asuransi atau insurance expense. Kita use, ya. Nilainya senilai 1.750.000. Kreditnya kita masukkan ke akun prepaid insurance. Kita use account. Nah, nilainya catat di sebelah kredit 1.750.000. Kemudian untuk dokumen transaksi 21 yang terakhir ini,
Taksiran kerugian piutang 2,5% dari saldo per 31 Desember 2024. Maka di sini kita akan menghitung besarnya beban kerugian piutang. Caranya kita lihat data trial balance ya. Kita lihat di sini nilai account receivable ya. Di sini senilai 566.325.000. Maka kita hitung 566.325.000 ini kita kali dengan 2,5% ya. Kita kali dengan 2,5%. Kita enter ya. Kemudian hasilnya ini akan kita kurangi dengan allowance ya. Kita lihat saldo allowance 12.800.000. Berarti kita kurangi 12.800.000. Jumlahnya 1.358.125. Nah, ini yang akan kita catat ke dalam jurnal ya. Debitnya kita masukkan ke akun beban kerugian piutang atau bad debt expense. Kita use nilainya senilai 1.358.125. Kemudian kreditnya ini kita masukkan ke akun allowance ya. Kita use nilainya sama 1.358.125. Kalau sudah ini kita record ya. Selesai untuk dokumen transaksi ke-21. Nah, berikutnya kita ke dokumen transaksi 22. Kita buat di sini. Nomor buktinya adalah BM 12-2. Kemudian tanggalnya 31 Desember. Keterangannya penyesuaian dokumen 22. Kita lihat di sini untuk yang pertama, penyusutan equipment bulan Desember 1.375.000. Jadi di sini dinyatakan kalau besarnya penyusutan equipment itu adalah 1.375.000. Maka kita buat di sini debitnya kita masukkan ke akun beban penyusutan ya. Untuk beban penyusutan nama akunnya adalah depreciation expense. Nilainya senilai 1.375.000. Kemudian kreditnya ini akan kita masukkan ke akun equipment accumulated debt ya. Kita use account, nilainya kita letakkan di kredit ya. Kemudian data penyesuaian berikutnya atau yang keenam, gaji bulan Desember sebesar 10 juta akan dibayar tanggal 2 Januari 2025. Maka ini kita masukkan debitnya ke akun beban gaji atau wages and salaries expense. Kemudian kita use ya, nilainya senilai 10 juta. Kemudian kreditnya kita masukkan ke akun expense payable ya. Karena untuk utang gaji ini dimasukkan ke akun expense payable. Kita use account, nilainya letakkan di kredit. Nah, berikutnya kalau sudah ini kita record ya. Terakhir ini ada dokumen 23. Untuk dokumen 23 kita buat di sini. Nomor buktinya adalah BM 12-3 tanggal 31 Desember 2024. Memonya penyesuaian dokumen 23. Kita lihat di sini. Yang pertama, oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat segera ditutup saldonya dipindahkan ke akun PPN payable. Ya, kita akan membuat jurnal penutup ini untuk PPN income dan PPN outcome akan kita tutup. Kita lihat sekarang kita lihat di neraca saldo untuk nilai PPN income dan outcome. Ya, kita lihat di sini untuk PPN income ini merupakan kelompok aset dan saldo normalnya di sebelah debit. Kalau kita lihat di sini nilainya ini tidak ada tanda minusnya ya. Berarti PPN income ini merupakan saldo debit 110.822.000.
Sementara untuk PPN outcome, dia masuk kelompok liabilities. Nah, liabilities ini saldo normalnya dikredit ya. Kalau kita lihat di sini tidak ada tanda minusnya, berarti ini saldonya saldo kredit ya. Nah, untuk pembuatan jurnalnya, yang dikredit pindah ke debit, yang di debit pindah ke kredit. Nah, nanti selisihnya kita masukkan ke akun PPN payable ya. Jadi kalau kita lihat di sini, PPN income ada di debit, nanti kita catat di sebelah kredit. Sementara PPN outcome ada di kredit, nanti kita catat di sebelah debit. Ya, kita akan buat yang pertama untuk PPN outcome. PPN outcome ini ada di kredit, jadi ke debit, nilainya 143.375.000. Kita buat ya. Kita buat di sini PPN outcome ya. Kita use account. Nah, nilainya ini senilai 143.375.000. Kemudian kreditnya ini kita masukkan akun PPN income ya, kita use. Nah, nilainya ini senilai, kita lihat lagi. Untuk PPN income ini nilainya 110.822.000. 110.822.000. Kemudian kita tetap. Karena di sini ada selisih ya, besaran sisi debit daripada kredit. Nah, selisihnya senilai 32.553.000 ini akan kita masukkan ke akun PPN payable. Ya. Kita use, letakkan nilainya di kredit. Berikutnya kita akan ke data penyesuaian kedua untuk dokumen 23 atau data penyesuaian ke-8. Hitung pajak penghasilan badan dengan ketentuan tarif terbaru sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Peredaran bruto pada perusahaan di bulan Desember adalah 561.500.000. Catat PPh ke dalam income tax expense dan income tax payable ya. Jadi kita hitung dulu besarnya pajaknya ya. Nah, besarnya pajak itu adalah 0,5% dari peredaran bruto. Kita hitung. Dan di sini dinyatakan kalau peredaran bruto bulan Desember itu 561.500.000. Maka kita buat di sini 561.500.000. Ini kita kali dengan 0,5% ya. Kita kali dengan 0,5%. Ya. Nilainya 2.807.500. Berarti inilah besarnya pajak ya. Kita masukkan ke akun. Debitnya adalah income tax expense. Kita cari akun income tax expense, kemudian kita use. Nilainya senilai 2.807.500. Kemudian kreditnya ini kita masukkan ke akun income tax payable pasal 25 atau 29 ya, karena merupakan PPh badan. Kita use account, nilainya letakkan di kredit ya. Nah, kalau sudah di sini kita record ya. Selesai untuk penginputan dokumen penyesuaian ya. Kalau sudah di sini kita cancel. Nah, tahap berikutnya setelah kita selesai menginput data penyesuaian, kita akan mencetak laporan keuangan ya. Untuk mencetak laporan keuangan, ini akan saya jelaskan di video pembelajaran saya berikutnya. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.